Assalamualaikum anak-anak. Semoga masih tetap semangat untuk belajar ya. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi matematika tentang sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Jika anak-anak ingin belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat, yang harus anak-anak kuasai yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jika anak-anak masih merasa kurang dalam 3 materi ini, maka anak-anak masih perlu belajar lagi. Nah, anak-anak, sifat operasi hitung ada 3, yaitu sifat komutatif atau disebut juga dengan pertukaran, sifat asosiatif atau disebut juga dengan pengelompokan, dan sifat distributif atau disebut juga dengan penyebaran. Jadi perlu diingat ya anak-anak, ketiga sifat operasi hitung pada bilangan bulat ini, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang pertama kita bahas adalah sifat operasi hitung komutatif atau disebut juga dengan pertukaran. Syarat komutatif yang pertama hanya bisa untuk penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, jumlah ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Nah, kita lihat di sini ada contohnya anak-anak. Perhatikan, 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Nah, di sini angka 2 diberi tanda merah dan angka 3 diberi tanda berwarna hijau supaya anak-anak lebih mudah untuk membedakannya. Kita lihat, di ruas kiri 2 ditambah 3. Lalu untuk yang di ruas kanan bisa kita tuliskan yaitu 3 ditambah 2. Jadi bertukar posisinya. Yang tadinya 2 berada di depan. Nah, kita ganti menjadi 2 di belakang. Dan selanjutnya yang tadinya angka 3 berada di belakang, kita tukar posisinya menjadi angka 3-nya itu di depan letaknya. Nah, selanjutnya kita cek ruas kiri dengan ruas kanan, apakah jumlahnya sama. Kita lihat ya anak-anak. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, itu jumlah di ruas kiri. Nah, sekarang jumlah di ruas kanan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ternyata anak-anak, jumlah di ruas kiri dan di ruas kanan sama-sama juga 5 hasilnya. Selanjutnya untuk yang perkalian. 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Sama seperti tadi ya anak-anak. Tinggal kita tukar tempatnya atau posisinya. Sekarang kita lihat jumlahnya di ruas kiri. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan yang di ruas kanan 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama-sama hasilnya 12. Nah, itu tadi contoh kalau dia sebelah kirinya berisi dan sebelah kanannya kosong. Sekarang bagaimana kalau sebelah kirinya kosong dan sebelah kanannya yang berisi? Caranya sama saja seperti tadi anak-anak. Anak-anak tinggal menuliskan saja kebalikan dari ruas kanannya. Kalau di ruas kanannya 5 ditambah 6, maka di ruas kirinya kebalikannya yaitu 6 ditambah 5. Kita lihat jumlahnya di ruas kiri. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Dan di ruas kanan 5 tambah 6 sama dengan 11. Jadi sama hasilnya. Selanjutnya yang perkalian juga demikian anak-anak. Nah, sebelah kirinya kosong dan di sebelah kanannya ada 8 dikali 4. Sama seperti tadi, tinggal kita tukar posisinya menjadi 4 dikali 8. Selanjutnya kita jumlahkan ruas kiri. 4 dikali 8 sama dengan 32. Dan yang di ruas kanan juga. Jadi sama hasilnya. Selanjutnya yang kedua adalah sifat operasi hitung asosiatif atau disebut juga dengan pengelompokan. Syarat asosiatif yang pertama hanya bisa untuk penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, urutan angka di ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Jadi nanti anak-anak bisa lihat urutan angkanya yang berada di ruas kiri dan di ruas kanan. Selanjutnya yang ketiga, jumlah ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Kita lihat contohnya ya anak-anak.
Contohnya 3 ditambah buka kurung 5 ditambah 9 tutup kurung sama dengan titik-titik ditambah titik-titik ditambah titik-titik. Nah, kita lihat 5 dan 9 berada di satu kurung yang sama. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lihat adalah urutan angkanya. Di ruas kiri urutan angkanya 3 ditambah 5 ditambah 9. Maka di ruas kanan juga kita tuliskan seperti itu. 3 ditambah 5 ditambah 9. Selanjutnya di ruas kiri 5 dan 9 berada dalam kurung yang sama. Artinya 5 dan 9 berada di satu kelompok. Selanjutnya untuk yang di ruas kanan kita tinggal pindahkan tanda kurungnya. Di mana letak tanda kurungnya? Yaitu di angka 3 ditambah 5. Nah, sekarang kita cek hasil dari ruas kiri dan ruas kanan apakah sama. Dimulai dari ruas kiri. 3 ditambah 5 ditambah 9 sama dengan 14. Lalu 3 ditambah 14 sama dengan 17. Nah, itu adalah hasil di ruas kiri. Lalu bagaimana dengan di ruas kanan? Pertama, 3 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah dengan 9. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Jadi sama ya anak-anak antara ruas kiri dengan ruas kanan. Begitu juga dengan yang perkalian. Nah, untuk yang perkalian 1 dikali 3 dikali 4 sama dengan, lihat urutan angkanya ya anak-anak. Di sebelah kiri 1 dikali 3 dikali 4, maka di sebelah kanan juga 1 dikali 3 dikali 4. Kemudian lihat tanda kurungnya. Kalau di sebelah kiri tanda kurungnya itu 1 dikali 3, maka untuk yang di sebelah kanan tanda kurungnya kita pindah ke angka 3 dikali 4. Nah, sekarang kita cek hasil dari ruas kiri dan ruas kanan. 1 dikali 3 sama dengan 3 dikali dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Itu hasil dari ruas kiri. Sekarang hasil dari ruas kanan. 1 dikali 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 1 dikali 12 sama dengan 12. Nah, samakan anak-anak hasil dari ruas kiri dan ruas kanan. Contoh yang lain seperti ini. Di sebelah kirinya kosong dan di sebelah kanannya sudah dituliskan angka. Angka 2 ditambah 8 ditambah 5. Nah, angka 2 dan 8 berada di dalam kurung. Sekarang kita akan mengisi ruas kiri. Ingat, urutannya harus sama dengan ruas kanan. 2 ditambah 8 ditambah 5. Selanjutnya tanda kurungnya kita pindahkan ke angka 8 ditambah 5. Sekarang kita cek lagi hasil dari ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri terlebih dahulu. 2 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 13. 2 ditambah 13 sama dengan 15. Itu hasil dari ruas kiri. Sekarang hasil dari ruas kanan. 2 ditambah 8 sama dengan 10 ditambah dengan 5. Sama dengan 15. Nah, sama juga anak-anak hasilnya. Untuk yang perkalian juga demikian anak-anak. Jika ruas kirinya kosong dan ruas kanannya berisi, maka yang harus kita perhatikan pertama adalah urutan angka di ruas kanan. 2 dikali 4 dikali 5. Maka di ruas kiri kita juga menuliskan urutan yang sama. 2 dikali 4 dikali 5. Kita lihat tanda kurungnya di ruas kanan, tanda kurung berada di angka 4 kali 5. Untuk yang di ruas kiri, berarti tanda kurungnya berada di angka 2 dikali 4. Kita hitung jumlah ruas kiri dan ruas kanan. Untuk di ruas kiri hasilnya 2 dikali 4, 8 dikali 5 sama dengan 40. Dan untuk yang di sebelah kanan atau di ruas kanan, 2 dikali 4 kali 5, 20. Berarti 2 dikali 20 sama dengan 40. Yang selanjutnya adalah sifat operasi hitung distributif atau disebut juga dengan penyebaran. Syarat distributif yang pertama adalah hanya menggunakan perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Lalu pembagiannya bagaimana?
Ya, pembagiannya tidak ada ya anak-anak. Kemudian syarat yang kedua adalah jumlah ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Nah, kita lihat contohnya. Di sini contohnya adalah 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung. Langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus menyediakan 2 buah tanda kurung di ruas kanan. Kita lihat. Nah, karena ada tanda kali setelah angka 2, maka di dalam kurung kita letakkan juga tanda kali. Seperti ini ya anak-anak. Kemudian, karena di ruas kiri di dalam kurung ada tanda tambah, maka kita letakkan juga tanda tambah di ruas kanan. Sekarang kita lihat. Angka 2 di awal letaknya, maka untuk di tanda kurung di ruas kanan kita isikan juga dengan angka 2. Selanjutnya ada angka 3 di ruas kiri. Maka angka 3 ini kita tuliskan di kurung yang pertama. Selanjutnya ada angka 4 dan angka 4 ini kita tuliskan di tanda kurung yang kedua. Maka jadinya seperti ini anak-anak. Setelah itu kita bisa menjumlahkan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, kita lihat jumlahnya ya anak-anak. Yang di ruas kiri 2 dikali, nah di dalam kurung ada 3 tambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Kita lihat yang ruas kanan. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Jadi sama hasil dari ruas kiri dan hasil dengan di ruas kanan. Selanjutnya untuk yang perkalian anak-anak. Kita lihat 3 dikali buka kurung 4 dikurang 2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sama juga menyiapkan 2 buah tanda kurung di ruas kanan. Nah, selanjutnya kita lihat di ruas kiri ada tanda kali setelah angka 3. Maka untuk yang di ruas kanan kita buat juga tanda kali di dalam kurungnya. Selanjutnya, di ruas kiri ada tanda kurang, yaitu 4 kurang 2. Maka di ruas kanan juga dapat kita tuliskan tanda kurangnya. Ya, anak-anak harus benar-benar dipahami. Selanjutnya, angka 3 yang letaknya di depan. Kita tuliskan juga di ruas kanan angka 3 tersebut. Selanjutnya angka 4 kita tuliskan di tanda kurung yang pertama. Dan setelah angka 4 angka 2 kita tuliskan di kurung yang kedua. Setelah itu kita jumlahkan ruas kiri dan ruas kanannya. Di ruas kiri terlebih dahulu 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Untuk yang ruas kanan 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, anak-anak, itu tadi sifat operasi hitung bilangan bulat dan contoh-contoh soalnya. Semoga anak-anak bisa paham ya. Nah, anak-anak, cukup sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum.